Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 29 Februari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah matahari kebenaran bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua untuk membuka hati, dan sinar terang matahari kebenaran menerangi hati kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jordi Kaya. Kepada Saudara Jordi, kami persilahkan. Terima kasih. Bacaan Renungan Pagi tanggal 29 Februari 2024 dengan judul Matahari Kebenaran. Ayat inti Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Pada masa ini, ketika terang besar bersinar dari firman Allah yang membuat rahasia-rahasia kegelapan menjadi jelas seperti siang hari, itu adalah hari kemurahan, hari pengharapan dan hari kesukaan dan jaminan bagi semua orang yang akan diuntungkan karenanya, yaitu semua orang yang mau membuka pikiran dan hatinya kepada sinar terang matahari kebenaran. Ada pelajar-pelajar di seluruh penjuru dunia yang rajin mempelajari nubuatan, yang sedang memperoleh terang, bahkan terang yang lebih besar lagi dari penyelidikan akan Alkitab. Benarlah demikian di semua bangsa dan suku dan kaum. Mereka akan datang dari posisi kesalahan yang paling besar dan akan menggantikan posisi orang-orang yang sebenarnya memiliki kesempatan hak istimewa namun tidak mengindahkannya. Kita sekarang sedang membuat pilihan, dan kita akan segera memahami perbedaan antara orang yang melayani Allah dan tidak melayaninya. Dari waktu ke waktu, Tuhan telah memberitahukan cara Dia bekerja. Apabila krisis telah tiba, Dia telah menyatakan dirinya dan telah menghentikan rencana kerja setan. Tuhan seringkali mengizinkan permasalahan terjadi bagi bangsa-bangsa, bagi keluarga-keluarga serta perorangan, agar campur tangannya kelihatan jelas. Kemudian Dia menyadarkan fakta bahwa ada Allah di Israel yang akan memelihara dan membenarkan umat-Nya. Apabila pertentangan akan hukum Yehova sudah hampir terjadi secara menyeluruh, apabila umat-Nya akan terdesak dalam kesusahan oleh sesamanya manusia, Allah akan turut campur tangan. Doa umat-Nya yang tekun akan dijawab, karena Dia ingin agar umat-Nya mencari Dia dengan segenap hati mereka dan bergantung kepadanya sebagai pembebas mereka. Dia akan dicari untuk melakukan hal-hal ini bagi umat-Nya. Janjinya adalah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. The General Conference Bulletin, 1 Januari 1900. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalayanan Saudara Jordi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Yesus adalah matahari kebenaran, karena Thoughts from the Mount of Blessings halaman 39 paragraf 2 menjelaskan, tidak ada terang lain yang pernah bersinar atau akan pernah menyinari manusia yang jatuh kecuali yang berasal dari Kristus. Yesus, Juru Selamat, adalah satu-satunya terang yang dapat menerangi kegelapan dunia yang berdosa. Tentang Kristus tertulis, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Dengan menerima hidupnya, maka para murid-Nya dapat menjadi pembawa terang. Kehidupan Kristus di dalam jiwa, kasih-Nya yang dinyatakan dalam karakter, akan menjadikan mereka terang dunia. Perhatikan, tidak ada terang lain yang bersinar kepada kita manusia yang telah jatuh
selain yang berasal dari Yesus. Yesus adalah satu-satunya terang yang menerangi dunia, dan menerima hidupnya Yesus kita menjadi terang. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 12 Juli tahun 1887 paragraf 9. Bukalah hati Anda dan biarkan sinar terang matahari kebenaran bersinar ke dalam jiwa Anda, agar Anda dapat dilembutkan, ditundukkan, dan dikuduskan. Apakah hubungannya membuka hati dan membiarkan sinar terang matahari kebenaran bersinar masuk? Roh Nubuat menjelaskan dalam The Adventist Home, halaman 343, paragraf 1. Tutuplah jendela-jendela jiwa ke arah dunia, dan bukalah ke arah sorga. Jika suara Anda terangkat dalam doa ke sorga untuk terang, Tuhan Yesus yang adalah terang dan hidup, damai dan sukacita, akan mendengar seruanmu. Dia, matahari kebenaran, akan menyinari kamar-kamar pikiranmu, menerangi bait suci jiwa. Matahari kebenaran itu adalah Kristus, sebab Dia adalah terang dan Dia juga kebenaran. Dengan mengizinkan terang matahari kebenaran masuk ke dalam hati kita, maka itu artinya mengizinkan Kristus masuk ke dalam hati kita. Terang Kristus menguasai hati kita. Apakah terang itu? Testimonies for the Church, volume 4, halaman 318, paragraf 3 berkata, Roh Kristus yang menerangi jiwa digambarkan oleh terang yang menghalau semua kegelapan. Jadi, Yesus adalah matahari kebenaran, dan terangnya yang adalah rohnya Kristus, yaitu hidupnya, masuk menerangi hati dan pikiran kita yang mau membuka hati kepada kehadiran Kristus oleh iman. Inilah yang renungan hari ini nyatakan dalam Yesus, nama di atas segala nama, halaman 78, paragraf pertama. Pada masa ini, ketika terang besar bersinar dari firman Allah yang membuat rahasia-rahasia kegelapan menjadi jelas seperti siang hari, itu adalah hari kemurahan, hari pengharapan, dan hari kesukaan, dan jaminan bagi semua orang yang akan diuntungkan karenanya, yaitu semua orang yang mau membuka pikiran dan hatinya kepada sinar terang matahari kebenaran. Itu sebabnya Roh Nubuat melanjutkan dalam Bible Echo tanggal 19 Maret tahun 1894 paragraf 4. Kristus matahari kebenaran datang untuk memancarkan sinar terangnya ke setiap hati dan rumah. Jelas saudaraku dalam Tuhan bahwa matahari kebenaran adalah Yesus Kristus yang memancarkan terangnya kepada kita. Adakah kita mau membuka hati dan menerima rohnya? Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar sinar matahari kebenaran menerangi hati dan pikiran kita, agar kita meninggalkan kesalahan yang paling besar dan kembali kepada Allah yang benar dan Anak-Nya. Sebab Allah Bapa lah yang membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan kita dibenarkan hanya bila kita memiliki matahari kebenaran bersinar dalam hidup kita. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Para Nabi dan Bapa, jilid pertama, halaman 132, paragraf 3. Apabila Kristus hidup di dalam hati, maka adalah mustahil untuk menyembunyikan terang hadiratnya atau membiarkan terang itu menjadi kabur. Sebaliknya, hal itu akan menjadi lebih terang apabila hari demi hari kabut dosa dan sifat mementingkan diri dilenyapkan oleh cahaya terang matahari kebenaran. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital pada pagi hari ini, agar kami dapat Engkau benarkan ya Bapa. Penting bagi kami untuk buka hati dan izinkan sinar terang matahari kebenaran masuk menerangi bait suci jiwa, yaitu hati dan pikiran kami.
Dan sinar terang itu adalah kehadiran Kristus dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, dan kiranya masing-masing kami mau membuka hati dan mengizinkan Yesus masuk untuk berkuasa dalam hati. Dan pada akhirnya, saat Dia datang kedua kali, kami semua didapati benar dan layak untuk menerima kehidupan kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.